Tapi apakah bisa mati wajar? Bisa gitu ya kan. Karena ini viral, masalahnya kan jawaban-jawaban ini belum bisa ditegaskan secara yakin dan ilmiah misalnya gitu ya. Nah, Anda menyarankan untuk dilakukan otopsi ekshumasi dalam hal ini? Sebelum dilakukan ekshumasi, kalau saya bisa menyarankan adalah melakukan penyelidikan terkait dengan informasi-informasi yang bisa didapatkan khususnya terhadap apa yang diderita oleh pasien ini sebelum meninggal. Ini untuk bisa menghilangkan atau memperkuat adanya kematian alamiah. Kalau Pemirsa, pertanyaan besar masih ada di balik kematian mendadak kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Fakta atau spekulasi? Kita coba analisis secara ilmiah bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Budi Suhendar, dokter spesialis forensik, dan melalui saluran Zoom kita juga sudah tersambung dengan penasehat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Dr. Budi, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Dan juga Pak Arianto, terima kasih sudah turut bergabung di NTV Prime. Selamat sore. Apa kabar Pak Arianto? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Pak Arianto, saya langsung ke Anda ya. Sepekan kematian Pak Sutrimo, misteri siapa yang mengantarkan ke klinik, sampai kemudian rekaman CCTV, sampai sekarang masih misteri, masih teka-teki. Apa yang terjadi Pak Arianto? Ya, itu masalahnya saya tanya kepada penyidiknya, itu kejadian itu ya, itu kan tidak diketahui oleh penyidik karena seketika waktu hari ditemukannya mayat itu tidak ada laporan daripada korban kepada polisi sehingga polisi tidak termonitor. Dan kemudian itu kan penemuan daripada mayat itu kan dianggap hal yang biasa ya, kalau mayat itu orang yang tidak terkenal atau orang yang tidak dikenal, temuan mayat ya gitu tuh biasanya tidak menjadi viral, tapi itu kemudian bisa menjadi viral setelah 3 hari kemudian ditetapkan juga Bapak Jampitsus itu, sehingga apalagi diketahui bahwa itu terkait sebagai kepala rumah tangga. Nah itu menjadi viral kan. Kemarin saya agak tanya-tanya kenapa kok polisi kok tidak ada laporan polisi ya, ternyata karena itu tadi. Ya 3 hari baru diketahui dan sampai sekarang polisi juga belum mendapatkan LP sehingga masih dalam tahap penyelidikan. Sementara itu ada kabar juga yang saya terima juga dari medsos bahwa itu jenazah, bukan jenazah ya, waktu itu orang yang pingsan atau apa, mulutnya keluar busa, kemudian waktu itu terus diangkut ke rumah sakit dan kemudian meninggal di rumah sakit. Dan saya dengar kabar lagi bahwa itu jenazah sudah dikirim ke kampung halamannya sana. Jadi estimate saya ketika itu jenazah itu dikirimkan ke rumah sana, itu belum sampai pada tahap penelitian polisi. Karena kan polisi masih dalam penyelidikan. Dan seandainya itu penyidikan mungkin kan bisa dilakukan otopsi gitu. Tapi kan itu tidak. Jadi itulah kesulitan polisi sekarang untuk menentukan apakah sudah mulai penyidikan atau penyelidikan. Saya dengar sekarang ini masih penyelidikan. Artinya penyelidikan itu adalah mengumpulkan barang bukti semua yang terjadi di sekitar itu untuk menentukan apakah ada tindak pidana apa tidak. Jadi masih dipertanyakan orang itu meninggalnya karena meninggal dengan wajar atau karena kasus pidana. Sampai sekarang polisi masih pada status itu. Baik. Sehingga sekarang ini masih mengumpulkan barang bukti semua untuk menentukan apakah tidak pidana apa tidak. Kalau ada mungkin nanti akan dilanjutkan dengan kita kira-kira orang itu meninggalnya sebelum sampai situ apa ceritanya, bukti-bukti apa yang ada, dan kemudian orang ini meninggal karena apa. Kalau itu meninggal karena tidak wajar dan diduga itu tidak pidana, pasti polisi akan menyidik ke arah siapa pelakunya. Gitu. Kurang lebih begitu. Baik. Satu kemudian 2 hari pasca kejadian, pasca kematian kan kemudian polisi mendatangi klinik yang di Kebayoran Baru tempat Pak Sutrimo meninggal. Pak Arianto, pertanyaan saya,
Bukankah misalnya karpet, CCTV itu semuanya sudah diamankan oleh polisi dan sekarang waktunya sudah menginjak hampir sepekan begitu. Berapa lama biasanya penyelidikan itu kemudian menyimpulkan bahwa ini merupakan kasus pidana atau bukan? Ya, ini masalahnya begini ya Mbak. Itu polisi ketika datang ke situ kan sudah 2 hari sudah nggak ada ya Pak. Sudah 2 hari lewat gitu ya. Dan kemudian TKP yang di luar itu yang kira-kira diharapkan bisa mendapatkan keterangan untuk mengungkap itu kejadiannya apa, itu kan saksi mata mestinya. Tapi yang jelas di situ tidak ada saksi mata. Kemudian kalau karpet saya tidak tahu ya karpetnya itu apa di dalam apa tidak, karena katanya itu diketemukannya itu kan tergeletak di luar di bawah tangga itu gitu. Sehingga bukti-bukti yang bisa dikumpulkan saat itu ya cuman hanya ada CCTV yang ada di atas itu. Sementara itu kantor itu kan klinik itu kan sudah tutup nggak dipakai berapa lama gitu, sehingga perkiraan saya di CCTV itu pun belum ada didapatkan rekaman CCTV, sehingga polisi belum mendapatkan keterangan yang signifikan untuk menentukan apa kejadian yang terjadi di situ gitu. Nah kalau untuk menentukan itu kejadiannya itu ya tidak bisa dikatakan berapa lama, karena apa? Bukti awal ini yang untuk menentukan siapa pelakunya, apa, kenapa orang ini meninggal pun kan belum ada polisi. Baru bukti-bukti yang ada di TKP itu di tempat kejadian yang untuk menerangkan kira-kira kejadian sebelum terjadi itu apa, sesudahnya apa. Sedangkan bukti-bukti untuk menentukan orang yang ini meninggal karena apa belum didapat saya kira ya. Karena menurut hemat saya kalau untuk menentukan orang itu meninggal karena apa itu pasti berdasarkan daripada otopsi. Pemeriksaan dari tubuh luar ataupun di dalam, bahkan mungkin juga dilihat juga apa zat-zat yang ada di dalam perutnya itu untuk diketahui. Nah kalau itu belum dilakukan kan berarti kan polisi nggak bisa menentukan orang itu menentukan seperti apa. Baik. Itu kira-kira kesulitan polisi sehingga nggak bisa menentukan kapan lamanya ini. Baik, saya ke Dokter Budi. Dokter Budi, Anda juga sering dipanggil sebagai ahli ahli ya di pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Kesimpulan Anda, polisi hanya menyampaikan bahwa tidak ada racun yang ditemukan di sekitar lokasi klinik ataupun di bagian tubuh. Tetapi sampai sekarang kita juga tidak mendengar bahwa ada keterangan otopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Baik, terima kasih. Tentunya kaitan dengan suatu kematian, peran kedokteran forensik bisa menjadi bagian yang bisa membuat terang suatu perkara. Dengan dilakukannya pemeriksaan kedokteran forensik. Terkait dengan kematian yang sedang lagi viral ini, tentunya saya yakin penyelidikan sedang dilakukan. Tentunya dalam penyelidikan ini butuh analisis ya terkait dengan indikasi kaitannya dan sebab kematian. Ya. Nah, tentunya ini analisis kedokteran forensik juga. Ya. Kita perlu mendapatkan bahan-bahan, data-data dan informasi terkait dengan apa yang ditemukan pada jasad yang meninggal ini. Terkait dengan itu tentunya kalau tidak salah ada informasi bahwa sempat dibawa ke rumah sakit. Ya. Tentunya di rumah sakit itu biasanya calon dokter itu dilatih untuk dilakukan pemeriksaan kaitan dengan death on arrival atau meninggal saat tiba gitu ya kan. Nah dalam pemeriksaan itu artinya belum sempat dilakukan pertolongan pertama ya? Sudah dilakukan pemeriksaan tapi dinyatakan meninggal, ya death on arrival. Tapi dokter yakin bahwa ini sudah meninggal. Tapi dalam pemeriksaan itu bukan hanya memeriksa kaitannya dengan tanda-tanda kehidupan, tapi juga tanda-tanda pasti kematian. Di antaranya adalah misalnya lebam mayat. Nah lebam mayat ini bisa menjadi bagian untuk memperkirakan saat kematian. Nah informasi ini penting dalam penyelidikan kepolisian untuk memperkirakan saat kematian ini dikaitkan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung. Kira-kira pada kurun waktu itu apa saja yang dilakukan atau korban bersama siapa dan selanjutnya gitu ya. Tetapi itu hanya dilakukan ketika ada dugaan atau rumah sakit menduga ada kekerasan yang dilakukan hingga mengakibatkan seseorang itu meninggal, bahwa ada unsur pidana dalam kematian seseorang, atau karena cukup melihat ini lebam mayat diperkirakan berapa jam ia telah meninggal itu sudah cukup? Bukan, maksud saya itu konteks kasus ini kan viral beberapa hari setelah kematian. Artinya sebelumnya tidak ada
permasalahan apa-apa. Mungkin pada saat itu, mungkin di rumah sakit itu tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, mungkin, ya Baik. kan? Dan itu semestinya dicatat dalam pemeriksaan itu. Di dalamnya termasuk adalah lebam mayatnya itu. Nah, lebam mayatnya itu karena ini menjadi kasus viral, tentunya bisa menjadi informasi yang penting bagi penyelidik dalam penyelidikannya ini untuk memperkirakan atau menganalisis kurun waktu ini kira-kira apa saja yang terjadi, gitu ya kan. Selanjutnya adalah adanya tanda-tanda busa misalnya. Tanda-tanda busa tentunya juga bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu bila memang masih sempat saat itu. Tapi kalau sudah dikubur kan tidak bisa, ya kan ya. Tapi menjadi analisisnya adalah busa itu bisa keluar karena suatu proses kematian atau proses menuju kematian. Bukan karena keracunan, bisa jadi itu karena kematian yang bisa keracunan, bisa alami karena penyakit, bisa karena hal yang lain, gitu ya kan. Nah ini kan harus menjadi bahan kepolisian dalam hal penyelidikan itu. Lebih mengarahnya kemana? Nanti dari situ akan didapat suatu kesimpulan awal setidaknya bahwa kematian ini lebih kuat mengarah kepada misalnya kematian karena sebab alamiah, misalnya gitu ya. Kenapa? Tentunya harus dijelaskan gitu ya kan. Tapi bisa juga ini kematian ini bisa jadi lebih mengarah kepada kematian yang terindikasi, ya kan, dan perlu dilakukan pendalaman sehingga diperlukan misalnya ekshumasi, bisa seperti itu. Saya ingin kembali ketika Pak Sutrimo, mendiang Pak Sutrimo tiba di rumah sakit Muhammadiyah ya, dalam hal ini di Taman Puring. Ketika itu dilaporkan meninggal setelah tiba di rumah sakit, death on arrival. Apakah ketika itu Dokter Budi, dokter-dokter di rumah sakit yang menerima mendiang itu tidak melakukan tidak melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui bahwa ada kecurigaan-kecurigaan yang mengarah bahwa ini adalah korban pembunuhan atau korban yang meninggal karena alami tadi. Kalau tadi ada menyebutkan mengeluarkan busa di hidung dan mulut itu bisa jadi keracunan, itu bisa jadi alami karena orang meninggal. Tapi dari indikator mana yang paling kuat menurut Anda secara forensik untuk mulai menyusun sebab kematian tadi? Dilihat dari pertama dia datang dan dinyatakan death on arrival di rumah sakit. Ya tentunya pada umumnya yang diajarkan di dalam praktek di dalam kedokteran gitu ya kan adalah mencari tanda-tanda kekerasan. Ada tidaknya tanda-tanda kekerasan. Tanda-tanda kekerasan apa itu? Ya tentunya ada nggak memar, ada nggak lecet gitu kan. Kalau ada semuanya harus dicatat, termasuk busa tadi itu. Dan dikaitkan nanti dengan lebam mayat tadi itu, perkiraan saat kematian. Ada orang yang mengantar ke rumah sakit, tentunya orang yang mengantar pun perlu dilakukan anamnesis. Bukan interogasi, kita menyebutnya anamnesis. Oke, interogasi nanti bagian Pak Arianto. Anamnesis, ketemu di mana, sebelum ketemu itu seperti apa, apakah masih hidup atau bagaimana, keluhannya apa dan selanjutnya, sehingga itu menjadi salah satu informasi yang penting bagi dokternya nanti untuk menilai oh ini perlu dilaporkan atau tidak. Mungkin pada saat itu ada kesimpulan ya bahwa ini masih masuk kematian wajar misalnya, sehingga tidak dilaporkan oleh. Dugaan Anda dalam keterangan rumah sakit, dalam surat kematian rumah sakit ini meninggal karena wajar? Death on arrival biasanya. Mereka tidak akan menyebutkan wajar atau tidak wajar. Mereka tidak akan menyebutkan wajar atau tidak wajar karena itu ranahnya di kepolisian. Tapi bahwa ini adalah suatu kematian dan memiliki tanda-tanda pasti kematian, misal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, biasanya tidak dilaporkan ke kepolisian. Akan ditanya keluarganya siapa. Kira-kira itu yang terjadi ya Dokter Budi, mungkin tidak dilaporkan ke kepolisian. Betul. Baik, Pak Arianto, rasanya ini bukan kasus yang pertama ya Pak. Ada kecurigaan atau keluarga keberatan kalau yang bersangkutan anggota keluarganya meninggal, ada dugaan tidak wajar ataupun bunuh diri atau dibunuh. Ini kan tentunya kasus-kasus yang baru kali ini saja terjadi. Apakah dari penyidik Pak Arianto sudah mengetahui informasi keterangan yang diberikan oleh 4 orang yang mengantarkan mendiang Pak Sutrimo ke rumah sakit Muhammadiyah?
Saya mohon maaf ya, saya tidak sempat menanyakan penyidik apakah penyidik sudah meriksa saksi-saksi yang ada. Saya dengar ada 15 orang ya yang sudah didengar itu ya. Itu sehingga saya tidak tahu juga dari 15 orang itu apakah itu termasuk orang yang mengangkut dari situ ke waktu dia diketemukan kemudian diangkut ke rumah sakit gitu. Tapi saya ingin menjelaskan tadi yang dijelaskan oleh Bapak Dokter tadi ya. Kenapa kok kemudian kan tidak ada keterangannya, itu dianggapnya itu meninggal wajar apa tidak. Itulah itu kesulitan polisi sekarang ini adalah ketika itu terjadi kejadian itu ya. Biasanya orang kan dibawa ke rumah sakit dan dokter akan melihat itu kalau polisi ataupun siapa aparat ataupun keluarga minta dilakukan visum et repertum. Jadi apa keterangan daripada dokter mengenai kejadian yang terlihat di luka di luar dulu kalau memang hanya visum et repertum apa adanya itu. Nah, karena ini waktu pertama kali itu diangkut oleh orang yang bukan aparat ya sehingga polisi waktu itu kan tidak bikin visum kan karena belum mengetahui gitu. Nah, makanya bayangan saya waktu itu ketika sampai didatang rumah sakit ya oleh dokter hanya dicek apakah orang ini meninggal apa belum gitu. Itu saja. Dan kemudian ternyata kan dinyatakan dead on arrival tadi itu kan. Berarti dia di situ sudah meninggal. Pasti dokter situ kemungkinan ya bukan pasti ya. Kemungkinan ini perkiraan saya dokter situ hanya mencatat oh ini meninggalnya karena ini dan dipastikan memang sudah meninggal. Tidak sampai kenapa meninggalnya itu wajar apa tidak gitu. Disitulah maka kemudian di sini polisi mengalami kendala, tidak bisa menentukan pada waktu ketika pertama kali datang itu nggak bisa mengetahui kan ini meninggalnya karena apa ataupun termasuk meninggal patut dicurigai atau tidak. Itu sebabnya makanya saya tadi bisa menjawab tidak bisa memperkirakan itu. Baik. Tetapi yang jelas polisi pasti akan mencari keterangan ya Bu ya. Siapa yang mengantar itu ke situ, kemudian apa hubungannya mereka dengan itu, apa hanya orang-orang yang kebetulan ketemu di lapangan kemudian dibawa situ atau dia sudah mengenali orang-orang ini dan kemudian membawa itu dan kemudian pasti nanti akan ditelusuri lagi kepada keluarganya proses dari rumah sakit itu sampai dikirimnya ke sana dikirimkannya ke kampung halamannya itu dan pasti juga akan ditanyakan kenapa kok meninggal seperti ini tidak tanya pada polisi gitu. Untuk mengecek kemungkinan meninggalnya itu karena apa. Pasti polisi akan ke arah ke situ Bu. Kalau itu sudah dapat, pasti akan dapat data-data awal, maka polisi akan melanjutkan penyelidikan ini ke penyidikan kalau diduga ada tindak pidana gitu. Ya. Karena kasus ini viral dan kita sepakat bahwa kasus kematian ini disebut misterius begitu Pak Rianto. Biasanya Pak, apa kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh penyidik saat 3 hari pertama penanganan? Kesalahan penyidik dari penanganan adalah biasanya itu melupakan alat-alat bukti yang ada di situ yang paling penting gitu ya. Itu kesalahan yang biasa menimbulkan kegagalan suatu penyidikan. Tetapi kalau dalam kaitan ini saya pikir saya memaklumi ya. Karena penyidik ketika datang itu sudah bukan TKP yang apa adanya, itu sudah bekas orang-orangnya sudah dipindahkan sudah 2 hari, apalagi terus kemudian jenazahnya langsung dikirim ke sana ke rumahnya sana sehingga penyidik tidak dikasih kesempatan untuk mengecek apa bekas-bekas di TKP mestinya yang harus bisa diperiksa. Jadi luka-luka yang ada di dalam korban itu mestinya termasuk dalam bekas-bekas yang ada di TKP apabila kejadian itu tidak kemudian digelapkan itu ataupun dihilangkan bekas-bekasnya itu ya. Gitu. Baik. Dokter Budi, keluhan sakit sebelum meninggal, ini keterangan dari para saksi. Kemudian tadi ada busa yang keluar dari mulut, dari hidung, meskipun kemudian ketika sampai di rumah sakit sudah tidak ada ya, sudah tidak mengeluarkan busa, hanya ketika di klinik yang di Kebayoran Lama itu. Nah, ketika kematian-kematian yang menunjukkan seperti ini, kita berhipotesa ya Dok, itu lebih sering menunjukkan ke kematian alamiah atau lebih besar ke unsur keracunan? Kalau dilihat dari aspek kedokteran forensik, kita tidak bisa berpikir pendek itu, ya. Maksudnya pendek dalam artian bahwa ada busa,
busa bisa, keluarga busa kan bisa karena penyakit, benar bisa. Bisa ada yang lain nggak? Nah itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang tentunya perlu jawaban. Bisa juga yang lain, termasuk apa? Diracun misalnya, atau orang ini dimintakan minum sesuatu, isinya ada sesuatu, terus setelah itu beberapa lama baru ada keluhan tadi itu gitu kan, bisa saja. Dan itu semuanya bisa dibuktikan dengan tes toksikologi yang dalam kasus ini itu sama sekali tidak dilakukan. Harus dilakukan otopsi untuk mendapatkan zat yang ada dalam tubuh. Baru dilakukan pemeriksaan toksikologi bahwa zat itu kalau memang adalah racun yang berada dalam tubuh, memiliki konsentrasi yang mematikan misalnya seperti itu. Tapi apakah bisa mati wajar? Bisa gitu ya kan. Karena ini viral, masalahnya kan jawaban-jawaban ini belum bisa ditegaskan secara yakin dan ilmiah misalnya gitu ya. Nah, Anda menyarankan untuk dilakukan otopsi ekshumasi dalam hal ini? Sebelum dilakukan ekshumasi, kalau saya bisa menyarankan adalah melakukan penyelidikan terkait dengan informasi-informasi yang bisa didapatkan, khususnya terhadap apa yang diderita oleh pasien ini sebelum meninggal. Ini untuk bisa menghilangkan atau memperkuat adanya kematian alamiah misalnya. Kalau ternyata dari pengumpulan informasi itu masih belum terang atau masih belum jelas untuk arahnya ke mana kematiannya, tentunya bila itu menjadi kebutuhan, ekshumasi. Pak Arianto, apakah akan menyarankan kepada penyidik untuk dilakukan ekshumasi? Ya, kalau saya sih arahnya tanpa saya sarankan kira-kira akan ke sana ya. Tetapi kalau menurut hemat saya sebagai penyidik sekarang ini ya, dia kan begini, ditanya kira-kira orang ini mati kenapa, harus menjawab pada ini publik ini. Nah, untuk bisa menjawab itu maka penyidik harus meneliti kenapa orang itu meninggal kan gitu kan. Nah, orang itu kenapa meninggal, kalau ini tadi kan karena seperti itu paling bagus kan harus ada otopsi gitu. Nah, untuk otopsi ini berarti melakukan suatu tindak pidana yang harus pakai upaya paksa gitu. Karena itu kan nggak bisa kalau ya keluarganya menolak dan sebagainya. Sementara ini kan ini masih dalam penyelidikan. Padahal di dalam tindakan penyelidikan itu polisi kan tidak boleh melakukan upaya yang merupakan upaya paksa. Oleh karena itu penyelidik sekarang harus menemukan ya alat-alat bukti awal yang cukup bukti untuk menentukan bahwa kasus ini adalah suatu tindak pidana. Bukan hanya dari bekas-bekas yang ada di TKP, tetapi dari jejak-jejak ya, dari rekam jejak daripada Pak Trimo ini bisa diketahui nanti dia memang orang ini selama ini memang ada kaitannya dengan terancam atau tidak apa-apa. Dari situ intinya polisi harus mencari ya, alat bukti yang kuat, 2 alat bukti yang cukup untuk menentukan bahwa ini diduga ada tindakan pidana. Nah, untuk itulah maka kemudian polisi bisa melakukan surat perintah penyidikan. Di antaranya surat perintah penyidikannya itu adalah mengetahui kenapa orang itu meninggal, yaitu dengan otopsi. Karena sudah dikubur, ya berarti pakai ekshumasi. Kurang lebih begitu, Bu. Jadi singkatnya penyidik harus mencari alat bukti yang kuat untuk menentukan ini menjadi penyidikan, barulah dia melakukan upaya-upaya yang lain itu untuk memperdalam bukti-bukti kuat bahwa ini tidak pidana dan ceritanya tindak pidana itu seperti apa. Hanya itu saya kira jalan yang bisa ditempuh. Baik, Dokter Budi, berapa hari atau berapa lama waktu yang paling tepat untuk melakukan otopsi, ekshumasi dalam hal ini sehingga hasilnya paling akurat? Karena kita tentu tadi keterangan Pak Arianto harus menunggu penyelidikan selesai dulu yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi jawabannya ditunda dulu, Dokter Budi. Baik. Pak Arianto, kita jeda terlebih dulu, pemirsa, kita kembali setelah jeda azan maghrib berikut ini.